jejaring sosial Twitter, konflik di antara magician Demian Aditya dan paranormal Ki Kusumo tersulut. Kalau saya ditanya mau lapor ke polisi yang berwajib atau enggak, saya sih dengan kondisi begini sih hati saya panas. Kalau saya lapor secara hukum, saya kayaknya nggak puas gitu. Ada sesuatu yang harus saya selesaiin, itu menyangkut unek-unek di sini di dalam. Ada sesuatu yang harus saya selesaiin dengan dia. Jadi saya sih kalau saya ditanya pengennya apa, udah bikin kankeling aja lah. Itu lebih nyaman, jadi puas kan. Dari ranah dunia maya, pertikaian Demian dan Ki Kusumo merambah ke dunia nyata. Ki Kusumo yang merasa profesinya sebagai paranormal dilecehkan oleh kicauan suami Sarah Wijayanto itu pun meradang, bahkan mencari Demian untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini secara jantan. Dan satu hal yang saya direct nunjuk bahwa dia salah atau dia bohong, enggak, sama sekali enggak. Tapi ini adalah sebuah pengalaman pribadi yang saya utarakan. Jadi kalau misalnya dibilang untuk mencoba menghubungi atau mencoba klarifikasi atau apapun, enggak perlu, karena saya tidak pernah memulai sesuatu hal yang untuk bisa dibilang saya tidak memulai tweet war, saya tidak memulai satu peperangan, saya tidak memulai sebuah konflik, enggak. Saya sama sekali tidak menjelek-jelekan salah satu profesi yang bisa dibilang paranormal, tidak. Itu yang saya klarifikasi. Sementara Demian sendiri tak merasa apa yang diunggahnya ke jejaring media Twitter merupakan curahan pengalaman pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan profesi Ki Kusumo. Mulai menyerang ke pribadi setelah itu. Dia bilang ada paranormal nyentrik katanya. Inisialnya kakak, rambutnya nanas. Senangnya pencitraan. Maksudnya apa? Belakangan dia nyebut nama saya. Ya udah ngajak perang kalau gitu mah. Dia secara direct ya akan bilang katanya ngajakin berantem lah atau segala macam, menjelek-jelekan jargon saya. Dan pada saat itu di posisi saya sebagai seorang manusia sempat juga dikasih istri saya, udah mau saya ladenin. Cuman ada satu sisi manusiawinya saya ngerasa terusik, kepancing, muncullah omongan itu bahwa beliau dengan potongan rambutnya seperti itu, tersebutlah kata-kata saya yang tadi. Di lain situasi, komedian Mandra Naih masih terus bergelut dengan persoalan hukum yang menilit dirinya setelah 10 Februari lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan tindak korupsi yang merugikan negara sebesar 3 miliar lebih. Kemarin, Mandra diperiksa sebagai saksi. Gimana Bang pemeriksaan hari ini Bang? Empat pertanyaan, terus sudah dijawab secara lugas apa adanya oleh Haji Mandra, dijelaskan sejelas-jelasnya, dan yang memang ada beberapa temuan-temuan baru yang kita dengan rekan juga dengan Pak Ahmadi, kita sempat terkejut. Ternyata ada dokumen-dokumen, ada puluhan dokumen itu yang memang sama sekali tidak pernah ditandatangan oleh Haji Mandra. Selama proses penyidikan, kakak pelawak Mastur ini dicecar 44 pertanyaan terkait andilnya atas kerjasama ia dengan pihak TVRI pada tahun 2012 bersama 2 tersangka lainnya yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Lantas, benarkah sebagai seseorang yang dekat dengan sosok Mandra, apa yang membuat Aminah Chandrakasih tak percaya atas tuduhan tersebut? Ini sih orang kayaknya sih, ya orang yang orangnya mah jujur banget ya. Kayaknya kalau untung-untung gitu sih dia enggak deh. Dia juga sebenarnya kan duitnya juga banyak. Iya, kalau dia kan dulu kan banyak duitnya. Ya Mandra bukan orang pinter banget ya. Iya dong, dia kan kalau orang yang pinter nggak bisa dikacangin. Biar tabah aja, Dra. Ya kalau kita nggak salah kan pasti Allah tolong kita. Ya kan, kita kalau nggak salah pasti ditolong deh, jangan takut. Iya dong, kalau kita nggak rasa bersalah, semuanya kan karena kita di sini bisa deh orang apa-apain kita ya, nah kita nggak bakal mati ya. Sekarang kan suka nggak mikir ke situ sih, kasihan kan. Kita orang susah disusahin lagi ya. Pasti mudah-mudahan di antara Demian dan juga Ki Kusumo ini cuma salah paham aja ya. Bener banget. Lagian kan kita pasti lebih menunggu karyanya. Dan setuju nggak kalau yang namanya damai itu jauh lebih indah? Setuju banget sama Raffi, mudah-mudahan pemirsa juga setuju. Dan pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda hari ini. Jangan lupa saksikan terus Celeb On Cam setiap Senin sampai Kamis
mulai 12.30 hanya di Global TV. Akhir kata, saya Ardina Rasti. Dan saya Olivia Fenri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Cinta bukan hanya harapan, cinta tapi kepastian, cinta bukan menyakiti hati. Sebuah tren selalu lekat dengan hidup para selebriti. Demikian pula dengan demam batu alam yang tengah menjadi trendsetter saat ini. Tidak hanya mewabah di kalangan awam, para insan selebriti pun rupanya tengah terjangkit demam batu. Tidak terkecuali vokal grup Putri Bahar. 4 gadis ini rupanya juga jatuh hati setengah mati pada keindahan dan pesona